Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas B Angkatan 2021 dengan NIM 1107621002. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK di Sekolah Dasar. Sebelum saya memulai menjelaskan, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar PPKN SD, karena beliau sudah memberikan materi ini selama 1 semester dan selanjutnya akan saya kulik pada video ini. Baik, yuk sama-sama kita langsung saja simak penjelasan materinya. Dalam membentuk karakter yang berkualitas perlu dibina sejak dini. Potensi karakter yang baik sebenarnya telah dimiliki sejak sebelum manusia dilahirkan. Tetapi potensi tersebut harus terus-menerus dibina melalui sosialisasi pendidikan sejak usia dini. Banyak pakar mengatakan bahwa kegagalan penanaman karakter sejak usia dini akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya. Selain itu, menanamkan nilai moral kepada generasi muda adalah usaha yang paling strategis. Oleh karena itu, penanaman moral melalui penguatan pendidikan karakter sedini mungkin kepada anak-anak adalah kunci utama untuk membangun karakter bangsa. Sekolah dasar atau SD merupakan jenjang pendidikan yang paling awal atau utama untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan untuk membentuk kepribadian peserta didik. Sebab pada usia emas atau golden age itulah di sekolah dasar akan menentukan perkembangan potensi seorang anak sebagai modal dasar pada fase pendidikan selanjutnya. Jika pembentukan kepribadian peserta didik pada jenjang pendidikan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat, maka kualitas hasil pendidikan akan tercapai dengan baik pula. Salah satu mata pelajaran di sekolah dasar yang memuat pendidikan karakter adalah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau yang biasa disebut dengan PKN. Karena mata pelajaran ini ditujukan untuk pembentukan dasar-dasar nilai dan moral yang kuat bagi peserta didik yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penguatan pendidikan karakter sendiri merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan yang bertujuan memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati atau etika dan spiritual, olah rasa atau estetika, olah pikir atau literasi dan numerasi, dan olahraga atau kinestetik sesuai dengan falsafah Pancasila. Penguatan pendidikan karakter ini hadir sebagai bentuk Gerakan Nasional Revolusi Mental atau biasa disebut GNRM dan menyiapkan generasi emas Indonesia 2045 menghadapi dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan abad 21. Implementasi penguatan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran tidak dapat terlaksana apabila dalam prosesnya guru belum bisa mengintegrasikan ke dalam perangkat pembelajaran. Dalam pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam perangkat pembelajaran tidak dapat diintegrasikan begitu saja, teman-teman, melainkan harus menyesuaikan dengan nilai-nilai karakter dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Peserta didik pada usia sekolah dasar adalah fase menjadi plagiator yang ulung dan memiliki rasa penasaran yang tinggi. Apapun yang didengar dan dilihat akan terekam di otak dengan detail. Maka mereka tidak segan-segan akan meniru apa yang terekam di dalam otaknya.
Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter harus dilakukan secara kontinu supaya nilai-nilai positif melekat erat di otak masing-masing anak, sehingga peserta didik akan memiliki pertimbangan secara sadar dalam melakukan berbagai tindakan. Guru sebagai orang tua kedua bagi peserta didik memiliki peranan yang begitu mendominasi di sekolah. Guru sebagai tokoh utama dalam mengelola perkembangan peserta didik harus pandai mengemas dan juga memformulasikan segala kegiatan di sekolah, sehingga dapat menjadi bermakna sebagai implementasi penguatan pendidikan karakter atau PPK. Selain mentransfer ilmu pengetahuan, tugas guru juga harus mengembangkan kepribadian peserta didiknya. Guru harus mampu mendesain diri untuk menjadi katalisator dan motivator. Saat berkedudukan menjadi katalisator, maka guru menjadi idola yang akan ditiru oleh peserta didik. Oleh karena itu, guru harus mampu menjadi tauladan yang baik bagi peserta didiknya. Dan guru harus berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila ketika berperan sebagai motivator. Seperti yang sudah disinggung pada penjelasan sebelumnya, bahwa dimensi pengolahan karakter ada 4, yaitu yang pertama olah hati, yaitu menghasilkan individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman, dan bertakwa. Yang kedua adalah olah rasa, yaitu menghasilkan individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Yang ketiga ada olah pikir, yaitu menghasilkan individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu olahraga, yaitu menghasilkan individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Penguatan pendidikan karakter muncul dalam 5 nilai utama karakter bangsa sebagai prioritas gerakan PPK. Yang pertama, ada nilai religius. Sikap religius mencerminkan keberimanan dan juga ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini, siswa ditekankan agar menjadi pemeluk agama yang taat tanpa harus merendahkan pemeluk agama lain. Apalagi saat ini sedang diwacanakan kurikulum anti-terorisme. Seyogyanya kita sambut dengan melatih siswa untuk selalu mengedepankan toleransi antar umat beragama. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai nasionalis, berarti menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Untuk memupuk jiwa nasionalis perlu dimulai dari hal-hal kecil nih teman-teman, seperti mematuhi peraturan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan, dan juga mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian nilai yang ketiga yaitu nilai integritas. Artinya selalu berupaya menjadikan dirinya sebagai orang yang bisa dipercaya dalam perkataan, tindakan, maupun pekerjaan. Siswa yang berintegritas akan berhati-hati dalam menjalin pergaulan, sebab kepercayaan yang diberikan teman-temannya itu mahal harganya loh teman-teman. Dengan maraknya praktik bullying dan juga perundungan, sekolah perlu membuat kebijakan tegas bahwa siswa di sekolah harus berkata dan bertindak positif antar teman sebagai bagian dari pembiasaan melatih karakter integritas. Kemudian, nilai yang keempat yaitu nilai mandiri. Artinya, tidak bergantung pada orang lain dan menggunakan tenaga, pikiran, dan waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Mandiri erat hubungannya dengan kesuksesan seseorang. Orang yang hidup mandiri sejak kecil umumnya meraih sukses saat menginjak usia dewasa.
Itulah sebabnya mandiri menjadi karakter terdepan yang harus dimiliki oleh anak sekolah. Yang terakhir, nilai gotong royong, yaitu mencerminkan tindakan menghargai kerjasama dan bahu-membahu untuk menyelesaikan persoalan bersama. Sudah jelas, tradisi gotong royong semakin lama semakin hilang akibat arus teknologi yang membuat siapapun bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Hal ini harus diputus, salah satunya lewat pembiasaan-pembiasaan di sekolah seperti kerja bakti, mengedepankan musyawarah, dan saling menghargai antar teman. Kesimpulan dari pembahasan materi kali ini adalah PKN merupakan salah satu sarana yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-nilai dalam pendidikan karakter kepada peserta didik di sekolah dasar. Karena tujuan PKN pada dasarnya adalah untuk menciptakan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu dia sedikit penjelasan materi dari saya mengenai penguatan pendidikan karakter di sekolah dasar. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan pembahasan. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat dan juga menambah pengetahuan bagi kalian yang menonton video ini. Saya Asmaul Husna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.